Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Calon Kaji. Pemirsa, mudah-mudahan kita semua tetap dalam keadaan sehat, juga dalam keadaan yang selalu berbahagia. Nah pemirsa, kegiatan pada hari ini saya keliling-keliling kebun pemirsa, melihat-lihat keadaan buah kopi dan ya sembari sortasi pemirsa. Namun sembari sortasi ini saya sekalian menjawab ada pertanyaan yang masuk di kolom komentar itu seperti ini pemirsa. Mas, kopi itu kok disetek, tujuannya buat apa sih mas? Nah seperti itu pemirsa. Ini sekali lagi pemirsa, sahabat tani dan sahabat YouTube dimanapun Anda berada, terlepas pertanyaan itu datang dari seorang petani kopi atau bukan, itu buat saya tidak masalah. Yang penting buat saya ketika ada pertanyaan, maka kewajiban saya untuk menjawab pemirsa. Karena memang video saya atau konten-konten saya itu sifatnya memang ada tutorialnya, ada berbagi informasi, berbagi kegiatan dan sebagainya pemirsa. Jadi siapapun yang bertanya, maka kewajiban saya untuk menjawabnya pemirsa. Ini sembari saya keliling-keliling pemirsa, saya jawab pertanyaan tersebut. Pemirsa, sahabat YouTube dan sahabat tani dimanapun Anda berada, tujuan dilakukan penyetekan pada batang kopi adalah seperti ini pemirsa. Mengganti batang kopi yang pada dasarnya tidak mau berbuah lebat seperti ini pemirsa. Ini ada 3. Dengan bibit yang bisa berbuah lebat, itu salah satu tujuannya. Dan tujuan selanjutnya adalah mempermudah perawatan, juga mempermudah proses pemanenan. Karena begini pemirsa, ketika kopi ini sudah kita stek, maka batang kopi itu tidak jadi tinggi, tidak bisa meninggi. Itu tujuan selanjutnya. Dan proses mempermudah proses pemanenannya. Kenapa? Karena batang kopi ini cenderung pendek pemirsa, dan buahnya seperti ini, bergerombol seperti itu pemirsa. Nah ini proses pemanenannya nanti akan lebih mudah pemirsa. Terus mempermudah perawatan, contohnya seperti ini pemirsa. Ini kan batangnya tidak tinggi, jadi ketika kita melakukan sortasi, pemilihan tunas yang mau dipelihara dan yang tidak itu lebih gampang. Nah misal seperti ini pemirsa, seandainya kopi itu tidak kita stek, maka batang kopi itu akan tinggi seperti ini pemirsa. Nah seperti ini. Nih ada yang berpendapat kemarin di salah satu komentar, mas kopi saya itu tinggi, jadi kalau mau metik itu butuh perjuangan. Nah contohnya seperti ini pemirsa, harus kita tarik ke bawah sampai melengkung, sampai arah buahnya itu turun ke bawah seperti ini. Ketika sudah kita lakukan penyetekan, maka tidak membutuhkan hal-hal yang seperti tadi. Nah misalnya seperti ini nih pemirsa. Nah ini pendek, ini belum disortasi ini pemirsa. Ini pendek, itu nanti proses pemanenannya akan lebih mudah. Nah seperti ini enggak tinggi pemirsa, pendek, ini hanya setinggi dada, cuma karena arah kesononya itu miring, biasanya yang tinggi yang sebelah sono, kalau yang sebelah sini enggak terlalu tinggi pemirsa. Sahabat tani dan sahabat YouTube dimanapun Anda berada, kalaupun ada yang bertanya, mas kalau nggak disetek kan tinggi, tapi kenapa itu disetek kopi lancur? Kopi lancur itu kan tinggi juga. Nah, untuk mengenai kopi lancur yang masih sering
kita stek, atau yang kalau di tempat saya itu kan yang booming itu komari pemirsa. Komari itu sifatnya lancur, tapi kenapa orang menyetek dengan bibit lancur pula, sementara yang kita stek ini supaya nggak tinggi. Mengenai bibit kopi komari itu memiliki keistimewaan tersendiri pemirsa. Kopi komari itu kelebihannya batang tidak terlalu membesar seperti ini pemirsa. Tidak terlalu membesar. Dan kopi lancur jenis komari itu memiliki kecenderungan ketika dia berbuah sudah melengkung secara alami pemirsa. Jadi buat sahabat YouTube, itu salah satu di antara tujuan dilakukan penyetekan. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa tujuan dilakukan penyetekan adalah mempermudah perawatan, mempermudah proses pemanenan, dan selanjutnya adalah mengganti batang yang tidak bisa berbuah lebat menggunakan bibit yang bisa berbuah lebat seperti berikut ini. Itu saja sharing yang bisa saya bagikan pada kesempatan video ini. Mudah-mudahan yang bertanya juga menonton dan tidak membuat penasaran. Nah pemirsa, sampai di sini dulu. Sekali lagi saya sampaikan pemirsa, saya mengajak mari jaga kesehatan pemirsa, karena di mana-mana sekarang lagi musimnya penyakit. Pemirsa, sampai di sini dulu. Salam tani, salam sukses, salam bahagia, selalu berbahagia walaupun menjadi tani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.